Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semua bertepuk tangan. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu ya, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan seperti pujian kita di awal tadi ya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, harusnya kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Dan juga kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan kita boleh senantiasa terus merasakan berkat-berkatnya bagi kehidupan kita ya. Nah, jadi bagaimana ini yang sudah memasuki masa liburan ya, liburan sekolah? Waduh, harusnya senang ya dan bersuka cita pastinya. Dan Kak Vano juga berharap kita senantiasa dalam keadaan yang baik dan tetap jaga kesehatan kita ya adik-adik semua. Oke, kita akan masuk lebih jauh lagi di dalam perenungan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan Kak Vano mau mengajak kita semua mengambil sikap yang hormat kepada Tuhan. Ayo kita ambil sikap yang baik, duduk yang baik. Kita mau melipat tangan kita, menutup mata kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami semua dapat menghadap hadirat Tuhan kembali. Kami semua dapat beribadah di dalam kondisi kami masing-masing Tuhan. Namun kami semua dapat bersama-sama bersekutu pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami mau mengimani bahwa Tuhanlah yang berfirman kepada kami. Tuhan sendiri juga yang menyempurnakan akan segala sesuatu yang sudah Kak Vano persiapkan dan Kak Vano akan bagikan. Biarlah ini sungguh menjadi berkat bagi kami semua, dan sungguh juga menjadi bagian
dari semakin bertumbuhnya iman kami di hadapan Tuhan. Biarlah adik-adik semua Tuhan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tenang, dengan situasi rumah juga yang tenang, dan dapat beribadah, mengikuti ibadah mulai dari awal hingga akhirnya dengan baik Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, dan kami boleh bersama-sama beribadah dan merenungkan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab Rut merupakan sebuah karya seni teologis yang cemerlang yang mengundang kita untuk merenungkan pertanyaan mengenai keterlibatan Tuhan dalam suka duka kehidupan keseharian kita. Ada 3 tokoh utama dalam kitab ini, yakni Naomi, seorang janda, Rut orang Moab, dan Boas, seorang petani Israel. Dan kisah mereka dituturkan dalam 4 bagian yang disusun dengan indah. Mari kita selami dan kita lihat kisah ini seutuhnya. Pasal pertama kitab Rut diawali dengan kalimat ini. Pada zaman para hakim memerintah. Hal ini mengingatkan kita akan masa kegelapan dan masa-masa sulit dalam kitab Hakim-Hakim. Dan di sini kita menjumpai sebuah keluarga Israel di daerah Bethlehem yang sedang berjuang untuk melalui masa kelaparan. Dan dalam usahanya mencari makanan, keluarga ini pindah ke wilayah bangsa Moab yang merupakan musuh bebuyutan bangsa Israel. Dan di situ, ayah dari keluarga ini mati dan kedua anak laki-laki mereka menikah dengan 2 wanita Moab yang bernama Rut dan Orpa. Lalu kedua anak laki-laki itu, mereka juga mati di sana dan meninggalkan Naomi beserta kedua menantunya. Dan Naomi tidak lagi mempunyai alasan untuk menetap di daerah Moab. Lalu dia mengatakan kepada kedua menantunya bahwa dia akan pulang ke Israel. Dan Naomi tahu bahwa di Israel kehidupan seorang janda asing yang belum menikah akan sangat sulit. Jadi dia mendesak kedua menantunya untuk tetap tinggal di Moab. Orpa setuju untuk tetap tinggal, tetapi Rut tidak. Rut menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Naomi dan dia berkata, "Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Lalu keduanya kembali ke tanah Israel bersama-sama. Dan pasal ini ditutup dengan Naomi yang mengganti namanya menjadi Mara, yang berarti pahit dalam bahasa Ibrani. Dan dia meratapi nasibnya yang tragis. Pasal kedua diawali dengan Naomi dan Rut yang berdiskusi tentang kemana mereka akan mencari makanan. Dan kebetulan saat itu adalah masa awal panen jelai. Lalu Rut pergi untuk mencari makanan dan secara kebetulan dia memungut jelai di tanah milik Boas yang ternyata masih merupakan kerabat Naomi. Kita diberitahu bahwa Boas adalah seorang pria berkarakter mulia dan dia memperhatikan Rut. Dan setelah Boas mengetahui latar belakang Rut, dia menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa kepadanya. Boas membuat ketentuan khusus supaya Rut, si imigran ini, bisa memungut jelai di ladangnya. Dengan melakukan ini, Boas sebenarnya sedang menaati perintah dalam hukum Taurat, yakni menunjukkan kemurahan hati kepada para imigran dan orang-orang miskin. Boas sangat terkesan dengan kesetiaan Rut kepada Naomi. Dia mendoakan Rut bahwa Tuhan akan memberi upah atas keberanian Rut. Lalu pulanglah Rut hari itu, dan Naomi mendapati bahwa Rut bertemu dengan Boas, dan dia sangat senang. Naomi berkata Boas adalah penebus keluarga. Nah, mengenai istilah penebus keluarga ini, sebenarnya hal ini merupakan tradisi di Israel, yang mana apabila seorang suami mati dan meninggalkan istri atau anak atau tanah, maka seorang penebus keluarga wajib untuk menikahi janda tersebut, mendapatkan tanahnya dan melindungi keluarga itu. Sehingga Naomi mulai berharap bahwa mungkin masih ada masa depan bagi keluarganya. Pasal 3 diawali dengan Naomi dan Rut yang menyusun rencana untuk membuat Boas mengetahui situasi mereka. Jadi Rut akan berhenti mengenakan pakaian seorang janda yang sedang berkabung, dan dia akan memberi tanda bahwa dia siap untuk dinikahi. Lalu Rut pergi menemui Boas di ladangnya malam itu. Dan ketika Rut mendekat, Boas terbangun. Dia sangat terkejut. Rut menunjukkan maksudnya dengan sangat jelas. Dia bertanya apakah Boas berkenan untuk menebus keluarga Naomi dan menikahinya. Boas sekali lagi dibuat kagum oleh kesetiaan Rut kepada Naomi dan keluarganya. Dan Boas menyebut Rut sebagai wanita berkarakter mulia. Itu adalah istilah yang sama yang dipakai untuk menggambarkan wanita yang ada di Amsal 31. Lalu Boas meminta Rut untuk menunggu sampai keesokan hari. Dan dia akan menebus Rut dan Naomi secara resmi di hadapan para tua-tua kota.
Sehingga pasal ini berakhir dengan kembalinya Rut kepada Naomi, dan mereka sama-sama takjub atas segala sesuatu yang baru saja terjadi. Di pasal 4, semua itu menjadi kenyataan. Namun pada menit-menit terakhir, Boas menemukan ada seorang anggota keluarga yang lebih dekat kepada Naomi daripada dirinya. Dan orang ini memenuhi semua persyaratan sebelum Boas untuk menebus keluarga Naomi. Namun pada akhirnya, anggota keluarga ini mengetahui bahwa dia harus menikahi Rut yang adalah orang Moab, sehingga dia menolak tawaran itu. Namun ingatlah bahwa Boas benar-benar mengenal karakter Rut yang sebenarnya. Jadi dia mendapatkan harta Naomi dan menikahi Rut. Dan sama seperti di bagian awal bagaimana Rut sangat setia kepada keluarga Naomi, demikianlah Boas juga setia kepada keluarga Naomi. Kisah ini diakhiri dengan pembalikan kondisi dari semua tragedi yang terjadi di pasal 1. Jadi kematian suami dan kedua anak laki-laki tergantikan. Ketika Rut menikah lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki yang mendatangkan sukacita bagi Naomi. Keselarasan kisah antara bagian pembuka dan penutup sungguh luar biasa. Jadi, ingatlah bahwa tragedi di bagian awal diikuti oleh tindakan kesetiaan yang ditunjukkan oleh Rut. Dan ini sangat selaras dengan tindakan kesetiaan Boas yang membawa pada puncak pemulihan keluarga Naomi. Dan keselarasan ini juga menyoroti susunan dari pasal-pasal yang ada di kitab Rut. Jadi tiap-tiap pasal diawali dengan Naomi dan Rut yang membuat rencana untuk masa depan mereka. Dan hal ini diikuti oleh pertemuan yang ajaib antara Rut dan Boas. Dan tiap-tiap pasal ditutup dengan Naomi dan Rut yang bersukacita atas apa yang terjadi. Kisah ini disusun dengan sangat indah. Dan susunan itu sebenarnya berhubungan dengan bagian yang sangat menarik dari kisah ini. Dan bagian itu adalah betapa sedikitnya nama Tuhan disebutkan. Tokoh-tokoh dalam kisah ini berbicara tentang Tuhan beberapa kali. Tetapi penulis tidak satu kali pun menyampaikan bahwa Tuhan melakukan sesuatu secara langsung dalam kisah ini. Dan itu sungguh cerdas. Karena pemeliharaan Tuhan sedang bekerja di balik setiap adegan dalam kisah ini. Menenun semua keadaan dan pilihan semua tokoh ini. Jadi Naomi, semua tragedi yang dialaminya membuat dia berpikir bahwa Tuhan sedang menghukumnya. Namun sesungguhnya keseluruhan kisah ini adalah tentang rencana Tuhan untuk memulihkan dia dan keluarganya. Dan Tuhan melakukan itu melalui Rut, melalui keberanian dan kesetiaannya yang membawa kesembuhan bagi kehidupan Naomi. Namun tidak tanpa Boas, seorang petani bijaksana yang murah hati dan setia. Jadi Tuhan memakai integritas Boas yang dipadukan dengan keberanian Rut untuk menyelamatkan Naomi dan keluarganya. Kisah ini dengan luar biasa mengulas interaksi tujuan dan kehendak Allah dengan keputusan dan kehendak manusia. Tuhan merangkai kesetiaan dan ketaatan umatnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan penebusannya di dunia. Dan itu membawa kita pada bagian akhir dari kisah ini. Kitab Rut ditutup dengan silsilah yang menunjukkan bahwa anak Boas dan Rut yang bernama Obed merupakan kakek dari Raja Daud yang daripadanya garis keturunan Sang Mesias berasal. Jadi tiba-tiba semua peristiwa yang nampak biasa-biasa saja ini ternyata terhubung dengan kisah hebat tentang penebusan Allah bagi seluruh dunia. Jadi kitab Rut mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan di dalam hal yang tampak sepele. Dan itulah isi kitab Rut. Baik adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kurang lebih 7 menit ya, bersama kita telah menyaksikan pemaparan secara utuh namun juga secara singkat ya, secara general bagaimana keterlibatan Tuhan dalam kehidupan keseharian dari kitab yang diberi nama sesuai dengan nama tokoh utama dalam ceritanya ya, yaitu kitab Rut. Dan kita sudah sama-sama melihat bahwa kitab ini menceritakan kisah tentang suatu keluarga ya, dari Bethlehem Yehuda yang karena kelaparan mereka pergi meninggalkan Bethlehem dan tinggal di Moab. Nah, kisah ini dimulai dengan pernyataan pada Rut pasal yang pertama ayat yang pertama. Ya, di sana dikatakan pada zaman para hakim memerintah. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa cerita ini terjadi pada masa hakim-hakim. Ya, masa hakim-hakim di mana terjadi masa-masa kesukaran dan kesulitan yang dialami bangsa Israel. Mari kita sama-sama membuka kitab kita ya dari Rut pasal 1 ayat 4. Ya, kalau yakin sudah siap semua kitabnya dan bisa dibuka dari Rut 1 ayat 4. Oke, sudah dapat semua ya. Rut pasal 1 ayat 4.
kita akan baca bersama-sama. Ya. Adik-adik perhatikan Alkitabnya, Kavano bacakan untuk kita. Rut pasal 1 ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ya, dari ayat tadi ya, Rut pasal 1 ayat 4 itu dikatakan keduanya itu adalah anak laki-laki Naomi. Ya, dan kedua anak laki-laki Naomi ini beristrikan perempuan Moab. Ya, dan Rut adalah salah satunya. Dan kita tahu bahwa orang Moab itu adalah suatu bangsa yang tidak mengenal Allah, karena mereka bukan bagian dari bangsa Israel. Nah, mari kita lanjutkan melihat pasal 1 ayat 16, adik-adik. Ya, di sini Kavano mengajak kita sama-sama membaca bersama ya. Rut pasal 1 ayat 16. Sudah dapat semua ya? Kita akan baca bersama-sama. Rut pasal 1 ayat 16. 1, 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ya, kata-kata Rut yang terakhir adik-adik yang ketika mengatakan Allahmulah Allahku, itu sama saja mau mengatakan bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan aku juga. Ya, jadi ini Rut mau mengatakan bahwa Rut mau menjadi umat Allah. Rut mau menyembah Allah Israel. Nah, hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan Allah memberikan iman kepada Rut. Memang Rut yang berbicara, tetapi Tuhan yang memberikan iman itu kepada Rut. Ya, Rut seorang Moab, bukan umat pilihan Tuhan. Ya, tetapi Allah juga memberikan kesempatan kepada bangsa yang tidak percaya untuk memiliki iman kepada Dia, kepada Allah. Ya, jadi hal ini menunjukkan bagaimana pada akhirnya berkat yang dijanjikan kepada Abraham juga berlaku bagi seluruh bangsa. Oke, adik-adik. Oke, dari lembar aktivitas kita hari ini, mari kita buka halaman 2. Ya, dari lembar aktivitas kita yang perikopnya judulnya adalah ada apa? Ya, di situ ada 2 kalimat adik-adik di awal ya. Ada 2 kalimat dan ada pilihan kalimat penutup. Adik-adik pilih. Ya, jadi dari yang kalimat pertama, kalau adik-adik perhatikan itu ada di dalam video tadi. Oke. Nah, di kalimat yang kedua, adik-adik bisa mendapatkan kalau adik-adik buka dari Rut pasal 2 ayat 11. Jadi bisa buka di sana, nanti adik-adik bisa dapatkan kalimat penutup yang tepat. Oke. Nah, lanjut di bagian bawah, artikan ini. Ya, adik-adik lihat sanak di bawahnya itu ada tulisan. Sanak di situ adalah saudara yang dekat. Ya. Kemudian ada penebus. Penebus di bawahnya adalah artinya adalah orang yang menyelamatkan sesuatu dengan membayar harga untuknya. Nah, dari kerangkai itu dari kedua arti tadi, sanak itu apa, penebus itu apa. Jadi kalau digabung sanak dan penebus, kalimatnya apa? Jadi mau menjelaskan pada pagi hari ini ketika kita bilang sanak penebus itu apa sih? Ya, tadi sanak sudah kita lihat artinya, penebus juga sudah. Nah, kalau digabung seperti apa? Oke, masih di bagian yang bawah di pojok ya, ada
ayat di sana dari Ulangan 25 ayat 5 sampai 6. Ayo kita baca sama-sama ya. Ulangan 25 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Ayat 6. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Nah, adik-adik, inilah ketentuan hukum Allah dalam Perjanjian Lama, yang menyatakan bahwa seorang saudara atau kerabat dekat yang mampu, yang berada dan masih belum berkeluarga, dapat memenuhi syarat untuk menikahi seorang janda. Ya, dan kita lihat tadi akhirnya Boas dengan rela hati menerima tanggung jawab itu untuk menikahi Rut. Berikutnya kita juga lihat bersama-sama dari Imamat 25 ayat 25. Ya, ada di lembar aktivitas kita. Imamat 25 ayat 25. Kavano bacakan untuk kita semua. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Ya, jadi adik-adik, itu hukum yang Tuhan berikan di Imamat maupun di Ulangan. Itu adalah bagian-bagian dari hukum yang Tuhan berikan. Jadi kalau ada dibaca, itu ada maksudnya. Ya, Tuhan tulis itu semua. Dan berdasarkan hukum Allah dalam Perjanjian Lama, sanak penebus itu harus menebus tanah untuk keluarganya dan menyelamatkan nama keluarga sehingga tidak punah. Ya, mereka tidak hilang dari silsilah Israel. Nah, Boas sebagai sanak penebus membeli tanah yang akan dijual Naomi. Dengan demikian tanah itu tetap menjadi milik pusaka keluarga. Ya, supaya tadi adik-adik ketika lihat videonya memahami ya, kenapa akhirnya Boas menikahi Rut. Karena itu sudah diatur di dalam hukum Allah. Ya, supaya keturunan Naomi tidak hilang. Dan ini sudah menunjukkan sebenarnya dari Rut ini kita sudah melihat bahwa sanak penebus yang nanti akan ada, sanak penebus terakhir, yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus adalah sanak penebus kita. Ya, perhatikan yang bagian bawah, Kavano sudah tulis. Yesus adalah sanak penebus kita. Jadi adik-adik, seperti yang telah dipaparkan di dalam video dan juga yang telah kita renungkan bersama, ya, bahwa seluruh kitab Rut ingin menunjukkan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan keluarga itu. Dalam keluarga Naomi beserta dengan Rut. Allah lah yang memimpin setiap tindakan dan langkah mereka. Dan ketika kita sampai pada akhir cerita, di akhir kitab ini ya, kita diperlihatkan bahwa kisah kecil ya, kisah singkat ini justru menjadi awal dari kisah yang besar. Yaitu apa? Rencana Allah untuk menebus umatnya. Karena tadi seperti di video kita sudah melihat bahwa anak Boas dan Rut itu namanya Obed. Dan Obed ini adalah ayahnya Isai. Dan Isai ini adalah ayahnya Daud. Jadi terlihat dari sana bagaimana silsilah keturunan Daud dimulai. Melalui garis keturunan Raja Daud kemudian ini jugalah Allah menepati janjinya. Mengutus seorang penebus. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus. Jadi dimulai
dari dari Rut. Ya. Jadi kita sudah melihat bagaimana awal mula kehidupan Naomi setelah ditinggal oleh suaminya meninggal, ditinggal juga oleh anak-anak laki-lakinya meninggal dan kembali ke Bethlehem. Ya. Dan di akhir cerita kita bisa melihat bagaimana Allah lah yang memegang kendali. Allah memperhatikan umatnya setiap saat. Dan tidak ada siapapun atau apapun yang berada di luar pemeliharaan Allah. Memang di dalam Rut ini ya, seperti di dalam video tadi, memang tidak terlihat bahwa Tuhan langsung bertindak. Ya, seperti cerita-cerita sebelumnya. Ada mujizat-mujizat yang terjadi. Tetapi kita lihat beberapa kali kata Tuhan disebutkan di sana, itu mau menunjukkan bahwa mereka tetap taat, setia, dan percaya bahwa Tuhan ada. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah dan keputusan mereka. Ya, jadi adik-adik, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan yang pegang kendali. Bahkan Allah menggunakan setiap peristiwa maupun yang baik ataupun yang buruk, semuanya dengan suatu tujuan. Semuanya tetap sesuai dengan rencana Allah. Ya, kita pasti pernah merasakan kecewa, merasakan ada hal yang membuat sedih, ya, atau merasa sendiri, bahkan ketakutan pada saat-saat atau waktu-waktu tertentu. Dan dalam situasi-situasi yang tidak enak itu, bisa jadi kita justru bertanya kepada Tuhan, ya, kenapa Tuhan hal buruk ini menimpa kita? Kenapa sih Tuhan kok sepertinya membiarkan hal itu terjadi kepada saya? Ya. Dan tidak jarang ketika kita diperhadapkan hal yang sulit, kita bilang bahwa kita tidak punya pilihan. Sepertinya seolah-olah kita tidak punya pilihan. Nah, adik-adik, Kavano ingin sekali mengingatkan dan meneguhkan adik-adik bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, umat pilihannya, di dalam segala situasi apapun, kita selalu memiliki pilihan, adik-adik. Ya, mari buka lembar aktivitas kita di halaman 4. Ya, yang bagian atas adalah katakan, pilihan apa yang kumiliki. Kita punya pilihan, adik-adik. Karena kita adalah umat-umat pilihan Allah. Kita adalah umat yang ditebus oleh Allah. Itu dikatakan di situ kan, apa yang dapat kamu lakukan ketika dalam masa sulit. Nah, adik-adik, centang hal-hal yang di situ yang bentuknya hati itu. Ya, hal-hal yang jadi tidak mesti harus satu ya, bisa 2, bisa 3. Hal-hal yang akan adik-adik lakukan kalau nanti adik-adik sedih atau bingung atau kesusahan. Ya, jawaban tidak ada yang salah. Jadi ini bukan bicara tentang salah atau benar, tetapi dari dalam hati adik-adik silakan pilih jawaban yang sesuai dengan hati adik-adik. Apa sih yang kira-kira akan saya lakukan ketika di dalam situasi yang tidak mengenakan? Ya, adik-adik pilih. Kemudian dilanjutkan, di pemeliharaan Allah di dalam hidupku. Adik-adik baca, kemudian adik-adik bisa nyatakan itu benar atau salah. Oke. Nah, adik-adik, di bagian akhir Kavano ingin mengingatkan kembali kepada kita bahwa Allah tidak pernah berjanji bahwa orang Kristen tidak akan pernah menderita. Allah tidak pernah berjanji bahwa umat-umat pilihannya tidak pernah mengalami kesulitan. Tetapi justru Allah kadang memakai penderitaan, kadang memakai kesulitan itu untuk membentuk adik-adik. Untuk membuat adik-adik semakin kenal dengan Tuhan, untuk membuat adik-adik semakin dekat dengan Tuhan, dan untuk membuat adik-adik semakin bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Dan satu hal yang adik-adik perlu ingat bahwa Allah berjanji, Ia akan menyertai kita untuk melewati masa-masa sulit itu. Tetap berpaut kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada adik-adik
untuk melewati masa sulit seperti itu. Seperti Ruth dan Boas ya, mereka tidak tahu bahwa mereka akan menjadi bagian besar dari rencana Allah. Sama dengan kita juga tidak tahu ya, bagaimana kita masuk di dalam rencana Allah. Setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak tahu masa depan kita seperti apa dalam rencana Allah. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa Allah selalu memiliki rencana yang indah bagi setiap masa depan kehidupan kita, dan Allah akan terus menyertai kita. Ya. Ayub 5 ayat 11 itu mengatakan bahwa Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Oke, baik adik-adik, mari kita akhiri perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Avano kembali mengajak kita semua melipat tangan, memejamkan mata kita, meneduhkan hati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah, dan kami percaya kepada Tuhan yang empunya segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini, termasuk menciptakan kami. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha ada, dan Tuhan yang maha tahu. Sehingga segala sesuatu yang terjadi bagi kehidupan kami, semua senantiasa di dalam rencana Allah. Semua senantiasa Tuhan berinisiatif, dan Tuhan mengetahui akan setiap permasalahan kami, akan setiap kesulitan kami, dan Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Pimpin kami Tuhan, supaya kami senantiasa hanya mengandalkan Tuhan di dalam segala kesulitan, di dalam segala permasalahan, di dalam segala kebingungan, ketakutan, atau apapun itu Tuhan, supaya kami hanya senantiasa berpegang kepada Tuhan. Hari ini kami sudah belajar Tuhan, dan kami sudah sama-sama merenungkan bagaimana dalam setiap kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan Naomi dan Ruth, Tuhan senantiasa ada di sana. Tuhan senantiasa hadir di sana. Yang segala sesuatu kelihatannya seperti kebetulan, tetapi itu ternyata adalah rencana Tuhan yang begitu besar dan begitu indah. Terima kasih Tuhan, dan biarlah adik-adik hamba ini yang masih di dalam usia-usia yang muda ini Tuhan, mulai sungguh-sungguh untuk belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Untuk sungguh-sungguh semakin dekat kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh hanya berpaut kepada Tuhan di dalam segala masalah, di dalam segala kesulitan, kebingungan, ketakutan, kesedihan, merasa sendiri, dan semuanya sungguh-sungguh hanya mau mengandalkan Tuhan untuk mendapatkan jalan keluar, untuk dapat mendapatkan penyelesaian dari setiap hal-hal yang adik-adik hamba hadapi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami sudah bersama-sama dikuatkan kembali tentang bagaimana kami mengandalkan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga, adik-adik masing-masing di dalam segala persoalan yang terjadi, dan juga di dalam segala usaha, dalam kerja, dari orang tua, dan Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sendiri yang beserta dengan mereka, Tuhan sendiri juga yang memberikan kekuatan, Tuhan sendiri yang juga memberkati setiap usaha yang dilakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ibadah kami Tuhan, dan inilah doa dan ucapan syukur kami
yang kami mau naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.